Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun 10 menit katanya. Saya ingin mulai begini tadi, kebetulan panitia kasih baju yang agak kekecilan sama saya. XL, sekarang sudah mulai lapang. Tadi saya bercanda, kalau saya dikasih baju XL, tidak hanya gelap Indonesianya, tapi juga sempit. Saya ingin menuturkan kenapa Indonesia gelap dan sempit. Dulu ada kisah yang dituturkan oleh seorang filsuf namanya Confucius. Seorang penunggang kuda datang melewati hutan rimba. Lalu dia bertemu seorang pemuda di hutan rimba itu. Dia mengatakan, kenapa Anda tinggal di dalam hutan rimba? Kan banyak harimau, banyak macan. Gitu ya. Lalu si pemuda mengatakan, saya lebih baik tinggal di hutan dan dimakan atau berhadapan dengan macan, dibandingkan saya tinggal di kota yang diisi dan dikuasai oleh raja zalim. Kalau macan, dia hanya memakan ketika dia lapar. Tapi raja zalim, dia akan memakan siapa saja meskipun dia tidak lapar. Bayangkan pertama adalah, kalau yang lapar itu tidak hanya rajanya yang zalim, tapi dengan keluarganya yang juga lapar. Sehingga keluarga raja yang zalim akan lebih berkuasa dari sekedar macan Asia di hutan. Sebagian besar belum menangkap arah cerita ini. Betapa parahnya ya, raja zalim bagi rakyat. Rakyat akan lebih nyaman hidup bersama macan. Apakah macan Asia atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi orang akan lebih memilih hidup bersama macan daripada keluarga yang zalim. Nah, keluarga yang zalim ini, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, para guru-guru saya yang ada di ruangan ini, sekarang tumbuh subur di Republik kita. Ada 3 kata keluarga di Undang-Undang Dasar, ya. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa boleh hidup berkeluarga, ya, jaminan hidup berkeluarga. Tapi yang terjamin adalah keluarga-keluarga tertentu. Teman-teman harus ketahui, barusan Menteri Lingkungan Hidup ya, melantik adik kandungnya menjadi staf ahli. Teman-teman harus ketahui, barusan Menteri Kehutanan melantik staf ahli 11 orang dari partainya sendiri, di antaranya ada suami istri. Ternyata jaminan berkeluarga menurut pasal 28B itu adalah jaminan untuk keluarga-keluarga ini. Yang kedua, pasal 28G ya, bahwa harus ada jaminan penghidupan bagi keluarga. Ternyata yang dijamin untuk hidup adalah keluarga yang lain. Ya. Ada keluarganya yang jadi ketua MK, ya. Ada keluarganya yang menjadi wakil presiden, ada keluarganya yang menjadi wali kota, sekarang sudah jadi gubernur, ada keluarganya di perusahaan plat merah negara. Keluarga-keluarga inilah yang berhak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak itu. Keluarga yang ketiga di dalam Undang-Undang Dasar kita adalah pasal 33 ayat 1. Perekonomian ya, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, keluarga siapa lagi nih? Kalau kita lihat kemarin ketika Danantara diluncurkan, ternyata itu bagi-bagi kekuasaan keluarga-keluarga tertentu. Ada keluarga Opung, ada keluarga Jokowi, ada keluarga Prabowo.
Keluarga-keluarga inilah yang menikmati ya janji-janji konstitusi. Sementara keluarga bangsa Indonesia tidak dapat janji apapun. Ini teman-teman Unpad, ya, ITB, teman-teman mahasiswa yang pintar-pintar ini, lupakan kepintaran teman-teman. Sebab sepintar apapun teman-teman, hanya keluarga inilah yang berhak mendapatkan posisi tertinggi. Keluarga inilah pemainnya. 5 menit lagi. Ini keluarga siapa lagi yang nulis 5 menit? Pasti keluarga Jokowi kayaknya nih. Sabar Pak Jokowi, masih lama. Kami masih bertahan dan ingin melawan Bapak. Nah, kalau konsep kekeluargaan ini yang kita kenal sebagai nepotisme itu terus tumbuh subur, maka seluruh orang sebenarnya sedang terjajah oleh kepentingan keluarga. Mau cari kerja susah, mau layanan kesehatan harus masuk kartu keluarga tertentu dulu. Kalau enggak akan lambat layanan kesehatannya. Mau kemudian berprestasi susah, kalau tidak ada kong kaling kong ya, dengan keluarga tertentu, teman-teman tidak juga bisa mampu memenuhi hasrat dan kepentingan konstitusional teman-teman semua. Nah, saya mau cerita, membiarkan keluarga-keluarga melanggar hak-hak konstitusional rakyat publik, sebenarnya secara tidak langsung kita adalah bagian dari kerusakan keluarga ini. Saya punya kepercayaan, ini sifatnya kepercayaan personal, pengalaman pribadi. Apa yang saya percaya, Indonesia akan dikawal dengan sangat baik dari 3 arah pergerakan Republik. Satu yang saya percaya adalah gerakan mahasiswa di Jakarta, kedua di Yogyakarta, dan ketiga di Bandung. Nah, ini ada pertandanya Bang Eros. Apa pertandanya? Kalau mahasiswa di Bandung jalan kaki ke Jakarta, maka bandit-bandit Republik harus khawatir. Nah, ini tanda-tandanya jalan kaki betulan atau tidak belum ada penelitiannya ya. Yang jelas gerakan Republik, gerakan reformasi bahkan itu diberikan sinyalemennya ketika mahasiswa-mahasiswa Bandung, kami akan turun ke Jakarta dengan berjalan kaki. Itu tanda-tandanya. Kalau belum ada, tanda-tandanya masih agak jauh. Tapi tanda-tanda mulai jalan kaki menuju Jakarta itu sudah tercium dari aroma ruangan ini. Minimal aroma keringatnya gitu ya. Dan saya yakin ya, kekuatan 3 kelompok gerakan mahasiswa ini akan berdampak kepada gerakan nasional. Dan itu selalu menjadi ceritanya. Kalau mahasiswa Bandung sudah bilang kami besok ke Jakarta, itu tanda-tanda. Kalau Jakarta mengatakan kami siap menyambut mahasiswa Bandung, itu juga tanda-tanda. Kalau teman-teman Yogyakarta bilang kami akan naik kereta ke Jakarta, itu juga tanda-tanda. Maka meledaklah gerakan nasional untuk mengawal konstitusi agar Indonesia tidak lagi gelap. Baik. Gelap dan sempit, jangan lupa sempit. Bayangkan kalau gelap dan sempit itu menindas rakyat kita. Beli gas susah, sempit kehidupan, sempit masa. Kita juga tidak minta tolong pada Republik, pada negara, tetapi susah untuk masak sendiri. Mau cari gas pakai motor susah karena Pertaminanya sudah oplosan, motor kita rusak. Mau mengadu, ternyata keluarga semua isinya, mereka lebih memikirkan keluarganya daripada keluarga kita. Teman-teman, hari ini kita tidak bisa menunda. Menunda membiarkan keluarga-keluarga ini kuat dan suatu waktu kita tertindas kembali, baru kita menyesal. Meskipun hari ini Ramadan, saya percaya bahwa kemerdekaan bangsa ini
dilakukan di bulan puasa. Tepuk tangan untuk Bang Ferry ya. Dan paling penting, ya, paling penting, saya percaya satu hadis yang luar biasa, bunyinya kurang lebih begini, ya, bahwa jihad tertinggi seorang umat manusia adalah melawan raja yang zalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.